Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nahnu nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kultum kita pada zuhur ini perkara menutup aib sendiri dan aib orang lain. Kebanyakan di antara kita masih banyak di dalam obrolan membangga-banggakan maksiat yang pernah kita lakukan. Bahkan kita bangga dengan masa lalu kita sebagai seorang mantan ini, mantan itu. Padahal yang kita banggakan itu perkara maksiat. Dan itu aib yang mesti ditutup. Nah, kebiasaan inilah yang mesti kita robah. Kita dianjurkan berdoa, Allahumma sattir aurati. Ya Allah, tutup auratku, aibku. Allah melaknat orang yang membuka aibnya. Kata Allah, aku sudah berusaha menutup aibmu sementara engkau yang membukanya. Maka hamba Allah yang dirahmati Allah, sebelum kita bercerita tentang membuka aib orang, aib kita sendiri tidak boleh dibuka. Di antara fadilah aib yang kita tutupi, maka nanti itu berpeluang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berusaha menutup aib seseorang. Isyarat dari beberapa hadis, ketika orang itu menutup aibnya di dunia, maka Allah akan berusaha menutup aibnya di dunia dan akhirat. Dia tutup aibnya di dunia, dia tahan lidahnya, maka Allah akan menutupnya dunia dan akhirat. Dan maka tidak boleh kita menceritakan aib kita pada orang lain. Hamba Allah yang dirahmati Allah, suatu hari datang seorang wanita kepada Bunda Aisyah. Dia berkata, wahai Ummul Mukminin, seorang wanita, ketika aku pergi haji ke Mekah, orang yang membantu memanduku memegang betisku. Kata Bunda Aisyah, tutup, hentikan pembicaraan. Jangan kau ceritakan. Silakan keluar. Bunda Aisyah tidak mau menerima seseorang menceritakan aibnya pada dia. Kemudian Bunda Aisyah keluar, ya ma'syaran nisa, wahai para wanita, jangan ada di antara kalian yang membuka aibnya. Karena Allah telah berusaha menutup aib kalian. Siapa yang menutup aibnya, Allah akan tutup aibnya dunia dan akhirat. Siapa yang membuka aibnya, maka Allah akan permalukan dia dunia dan akhirat. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, aib-aib kita berusaha menutupnya. Jangan sampai kita pula yang berbangga-bangga membanggakan masa lalu kita yang sebenarnya itu aib. Tidak sekali dua kali kita dengarkan kawan-kawan yang sudah hijrah menceritakan masa lalunya dengan rasa bangga. Itu tidak boleh. Itu dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, fadilah menutup aib orang lain. Ada sebuah kisah masyhur di kalangan ulama. Seorang laki-laki ketika itu dicari oleh seorang anak muda yang dia tidak begitu kenal dengan laki-laki yang dicarinya itu. Tapi dia sudah sampai di kampungnya, kemudian kata orang dia sudah pindah. Dicari terus, penasaran anak muda ini. Akhirnya ketemu dengan laki-laki itu. Laki-laki yang sudah mendekati usia
agak tua, menjelang usia tua. Kemudian dia tanya, tolong ceritakan kepadaku amal rahasia apa yang kau miliki antara engkau dengan Allah. Kata dia, apa amalku? Nah, ada ndak rahasia yang kau pegang? Akhirnya digali-gali terus, berceritalah laki-laki ini. Dulu aku menikahi seorang wanita masih dari kalangan kerabat keluargaku. Mungkin bakonya atau yang lain, keluarga ayahnya. Setelah aku menikah, di malam pertama istriku berkata, ada suatu hal yang berat akan kusampaikan kepadamu, dan tolong engkau siapkan dirimu mendengar ceritaku. Siapkan mentalmu. Apa itu? Aku ini sedang hamil dari hamil yang bukan anakmu. Coba malam pertama itu. Kalau ini diketahui oleh keluargaku, maka dia akan membunuhku. Maka aku akhirnya tetap merahasiakannya, tetapi aku butuh perlindunganmu. Sekarang aku sudah sampaikan, aku serahkan kepadamu keputusannya. Apakah engkau akan melindungiku atau engkau akan menyampaikan kepada keluargaku dan aku ada di hadapanmu? Apakah engkau akan kasih tahu keluargaku tentang rahasia ini, orang banyak, dan aku dibunuh oleh mereka, atau engkau mau melindungiku, menutup aibku? Laki-laki ini kemudian berkata, baik, aku akan tutup aibmu. Maka si laki-laki berkata, aku jaga diriku tidak berhubungan dengan dia, dan aku ajak istriku itu pindah ke tempat orang yang tidak kenal dengan kami. Maka ketika itu aku halangi dia, tidak boleh dia keluar bertemu orang lain, sehingga orang tidak tahu kalau dia sedang hamil sampai dia melahirkan. Aku tidak membolehkan dia berhubungan, berkomunikasi dengan orang lain, bermuamalah dengan orang lain sampai dia melahirkan. Akhirnya lahirlah anaknya. Kemudian ku ambil bayi itu, ketika sholat subuh aku letakkan bayi itu di pintu masjid, dan aku bergabung kepada jemaah subuh. Setelah sholat subuh usai, maka menangislah bayi itu. Suara tangis bayi itu membuat orang berkerumun kepada bayi itu. Bayi siapa ini? Bayi siapa ini? Kemudian aku berkata, oh iya, bayi siapa ini? Kalau begini, kalau memang tidak ada yang punya bayi ini, biar aku yang mengasuhnya. Dan kalian tahu ini bukan bayiku, aku siap untuk mengasuhnya. Akhirnya semua orang menyepakati aku mengasuh bayi itu, dan aku bawa bayi itu pulang, kuserahkan kepada istriku. Kataku kepada istriku, ini bayimu sudah sampai kembali ke tanganmu, dan engkau tidak usah malu untuk mengasuhnya. Maka aku telah menutup aibmu. Maka itulah ceritaku, menutup aib istriku. Terus kenapa engkau datang mencariku, dan kenapa, apa cerita yang terjadi padamu? Dijawab oleh laki-laki anak muda soleh ini, aku bermimpi Rasulullah mengatakan bahwasannya engkau salah seorang dari penduduk sorga. Makanya aku ingin tahu apa amal yang ada padamu. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, menutup aib orang lain adalah amal soleh yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Membuka aib orang adalah kutukan Allah, kebencian Allah dan Rasulnya. Dikatakan dalam Al-Quran, jangan kalian, inna ba'da zonni ismun, sesungguhnya praduga menuduh orang bersalah itu bagian daripada dosa. Kemudian wala tajassasu, jangan kita mencari-cari kesalahan orang.
Ya, jangan kita mencari-cari kesalahan orang, dan ini larangan bagi orang yang suka sibuk mencari aib orang lain, istilah sekarang infotainment. Maka Imam Syafi'i mengatakan, siapa yang membawa aib orang kepadamu, ketahuilah orang itu juga akan membawa aibmu pada orang lain. Maka sebenarnya yang dirahmati Allah, apalagi aib kita, Allah bantu kita untuk menutupnya, tetapi kalau kita yang membukanya menjadi murka Allah Subhanahu wa taala. Itu saja kultum kita, mudah-mudahan kita tidak lagi mengumbar aib-aib kita, masa lalu kita yang kita anggap hebat padahal itu maksiat. Maka tutupi sidang jemaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan hal ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.